بشير الله يا رمضان. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan saudara-saudariku di Masjid Raya Al-Muhajirin dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Di dalam pembahasan kita di sore hari ini kita memahami salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menolong agama Allah, Allah tidak membutuhkan pertolongan. Maksudnya, jika engkau ingin memuliakan hari-harimu untuk membawa kesucian dan kemuliaan kepada keluarga dan saudara-saudaramu, hamba-hambaku yang lainnya, maka Allah akan memberikan pertolongan dalam perjuanganmu itu. Yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, dan akan memperkuat pula langkahmu di dalam perjuanganmu. Menunjukkan segala perjuangan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, perjuangan-perjuangan yang betul-betul kita niatkan dengan niat yang ikhlas untuk memperluas agama Allah Subhanahu wa taala atau mensyiarkan dakwah dengan ikhlas, maka Allah telah berjanji untuk memakmurkannya dan memajukannya dengan memberikan pertolongan. Di dalam sejarah kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu di dalam perjalanan hijrahnya, peristiwa hijrah sudah kita hafal. Tapi ada satu yang ingin saya bahas dalam kejadian hijrah itu. Ketika beliau bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, beliau berdua bersama satu orang pengantar masuk ke Gua Thawr, dan di saat itu dikejar oleh pasukan kufar Quraisy. Dan di saat itu diriwayatkan di dalam Sirah Ibn Hisham berkata Abu Bakar As-Siddiq sambil menangis karena risau keselamatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gua Thawr itu bukan satu gua besar, tapi hanya celah di dalam salah satu pegunungan batu, sehingga mereka bersembunyi menutupkan dirinya. Berkata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kaki mereka sendiri, kaki kita kelihatan. Jangan mereka nunduk ke bawah. Kalau mereka nunduk ke bawah, mereka lihat kaki kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma balu itsnan Allah thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau dua makhluk sedang berdua, yang ketiganya Allah? Jangan risau. Di saat itu muncullah niat suci dari seekor laba-laba. Kita lihat laba-laba itu kan nggak ada artinya, nggak punya kekuatan. Allah berfirman, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah, bangunan yang paling tidak berdaya adalah bangunan laba-laba. Namun niat suci seekor laba-laba untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok bisa tahu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaun ya'lamu anni Rasulullah illa al-asi minal jinni wal ins. Alam semesta ini mengerti dan mengetahui bahwa aku ini Rasulullah, seluruh alam semesta, kecuali para pendosa dari kelompok jin dan manusia. Jadi hewan mengerti, laba-laba tahu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berjuang dengan semampunya membangun rumah laba-laba yang kuat, sekuat-kuatnya sarang laba-laba. Ya, tapi laba-laba berjuang dengan kemampuannya dengan melindungi Nabi dengan sarangnya. Padahal dia sangat lemah. Allah katakan inna awhanal buyut labaitul ankabut. Bangunan yang paling rapuh dan lemah itulah bangunannya laba-laba. Tapi justru sarang laba-laba itu dipilih oleh Allah mewakili seluruh kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
ada kilat bisa Allah kerahkan, ada para malaikat, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada jutaan miliaran malaikat, ada gunung-gunung dan lainnya yang bisa Allah kerahkan untuk menjaga sang Nabi. Namun Allah pilih niat suci seekor laba-laba itu daripada seluruh alam semesta yang lain yang siap melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat sampai saat ini gara-gara seekor satu laba-laba itu semua laba-laba yang ada di dunia ini makruh dibunuh, kecuali laba-laba yang membahayakan manusia. Semua hewan kalau membahayakan manusia boleh dibunuh, tapi itu laba-laba yang suka ada di rumah-rumah, yang di pojok-pojok apa itu ya, itu makruh dibunuh. Boleh dibersihkan sarangnya, misalnya mengotori rumah dibersihkan sarangnya, tapi makruh dibunuh gara-gara satu di antaranya yang berbuat baik untuk menolong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jika ingin memberikan pertolongan kepada seorang hambanya atas perjuangan hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa ambil yang paling tidak berdaya walaupun seekor laba-laba. Padahal laba-laba itu kalau seandainya kena angin kaki kudanya orang Quraisy saja sudah berantakan sarang laba-laba. Namun Allah subhanahu wa ta'ala justru memilih sarang laba-laba. Orang Quraisy lihat tuh sarang laba-laba, mana ada orangnya di sini? Nggak ada orangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dari niat yang suci seekor hewan yang tidak berdaya, lebih lagi niat suci kita jika kita ingin membenahi wilayah kita dan tempat kita. Kita akan lanjutkan sebentar lagi setelah break setelah ini. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sudah banyak di antara doa-doa kita yang kita ajukan ke hadirat Allah. Namun barangkali banyak yang masih belum dikabul kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat semua hamba harus membayar hutangnya, dan saat itu Allah pun membayar hutangnya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau hamba sesama membayar hutang kami faham, kalau Allah apa hutangnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hutang Allah adalah doa-doa hambanya yang belum Allah tunaikan, Allah bayarkan di saat itu di akhirat. Allah memanggil hamba-hambanya yang saat itu doa-doanya belum dikabulkan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar mereka dengan pengampunan. Bahkan banyak orang yang dikasih kesulitan, diberi kesulitan di masa hidup, Allah kumpulkan di satu tempat yang khusus, lalu Allah berkata, wahai hamba-hambaku, telah aku beri di masa hidup kalian banyak kesulitan sehingga kalian harus terpaksa dalam keadaan terhina. Sekarang kalian termuliakan, dan orang-orang yang dulu di dunia mulia namun mereka kikir terhadap kalian, merekalah yang akan kuhinakan, mereka yang akan merangkak mengemis kepada kalian. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, maha membuka rahasia keluhuran. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana ma'a abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menghargai bibir yang bergetar menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Demikian banyak musibah yang menimpa kami, gantikanlah dengan anugerah.
di masa mendatang berapa banyak musibah yang akan menimpa kami, menimpa bangsa kami, menimpa kota kami. Namun wahai Allah, sebelum musibah itu datang, gantikan dengan rahmat dan anugerah demi kewibawaan namamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubat insyaallah taala minal aminin. Terima kasih kepada Masjid Raya Al Muhajirin dan para dewan panitianya dan para kru TV One yang menjadi sebab terlancarkan acara ini. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan, dan bagi masyarakat sekitar dan para pemirsa sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin.